Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Lali dari Maksud Standar Academy. Saya mau membahas atau ikutan meng-up ceritanya tentang penipuan si kembar. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan fraud. Oke, saksikan. Yang pertama yang perlu kita highlight bahwa yang menjadi korban itu bukan reseller, guys. Yang jadi korban itu adalah orang-orang yang sudah mentransfer uangnya ke reseller. Ada seberapa banyak? Ada sekitar, kalau dihitung ada sekitar 2.655 orang yang kena tipu. Oke, jadi itu yang harus di-highlight. Yang kedua, ketika kasus ini masuk ke pengadilan, maka semua reseller ini akan diputihkan karena dia menjadi korban. Padahal korban sesungguhnya adalah orang-orang yang sudah mentransfer ke reseller tersebut. Nah, kalau kita hitung-hitung nih ya, harga 13 jutaan, walaupun dia jual 15,5 juta, dengan jujur bilang bahwa dia sedang pesan 440 pieces produk. Artinya kalau dibagi rata itu nilainya menjadi 13 juta per unit. Kerugian 35 miliar, maka diperolehlah angka 2.655 orang. Dan menurut Mas Vicky dan juga Mbak Mas Ayu, keuntungan yang didapat sebagai reseller itu dari 500.000, ada juga yang 800.000, dan perbedaan harganya itu mencapai sekitar 1,5 juta kalau kata Mas Vicky, sedangkan kata Mbak Mas Ayu itu 2-3 juta rupiah perbedaan dari harga resmi ke harga yang reseller berikan. Dan kalau kita kalkulasi nih, kerugian ataupun uang yang didapatkan oleh reseller itu mencapai sekitar 2,124 miliar rupiah. Jadi, saya bisa bilang yang menjadi korban itu bukan reseller. Kenapa? Reseller mungkin stres ya, karena ditekan terus sama kalian yang beli produk. Tapi reseller itu sudah mendapatkan keuntungan di kisaran 2,124 miliar. Kita Mas Vicky Fahreza ini dia bilang ada 440 unit produk. Dikali 800.000 dia mengantongi 352 juta rupiah. Sedangkan Mbak Mas Ayu Nurul Hidayati dia mendapatkan dia bilang 299 produk dikali dengan fee reseller itu bisa mencapai 149,5 juta rupiah. Jadi walaupun mereka stres, banyak tekanan, tapi mereka tetap menjadi pihak yang diuntungkan dan dapat uang. Iya nggak? Dan uang 2,124 miliar itu adalah uang haram ya guys. Walaupun dua orang ini sudah melaporkan ke polisian. Sedangkan reseller lain gimana? Yang nggak melaporkan. Tetap uang haram nggak sih? Ya nggak sih? Oke, next. Jadi mereka tidak menjadi korban, tapi mereka hanya stres saja. Uangnya masih mereka dapatkan. Ya nggak sih? Mereka dapat nggak endorse ya, warawiri ke TV, kesana kemari jadi orang terkenal. Sedangkan kalian yang jadi korban itu cuma bisa nangis di pojokan, meratapi nasib kalian karena kena tipu. Ya nggak sih? Hal-hal lain yang perlu kita ketahui adalah ketika kita mencoba untuk mencari tahu nama Rihana Rihani, padahal diceritakan oleh Mas Alfian Fahari bahwa dia ketemu Rihana Rihani karena teman istrinya ketika kuliah di Tangsel. Kakak kelas, dia ketemunya lewat IG, promosikan iPhone harga murah. Artinya, nama Rihana Rihani ini sebetulnya ada nama panjangnya dong ya. Dan ketika saya coba cari-cari nama panjang Rihana Rihani ini nggak ketemu loh guys. Masih dirahasiakan, padahal sudah jelas-jelas dia DPO dan dia tersangka. Terus hal yang janggal lagi adalah sumber dari handphonenya. Rihana Rihani rumahnya ternyata ngontrak, mobilnya ternyata sewa. Otomatis ketika ngontrak, pertama kali Mas Vicky ke rumahnya nih,
Dia itu sudah melihat rumahnya itu di area yang cukup elit. Ketika dia datang, dia udah ngerasa trust bahwa oh ini di perumahan elit nih. Kebayang gak sih? Berarti Rihanna ini ada backingannya gak sih? Ada orang di balik dia yang ngasih modal untuk nyewa rumah, nyewa kendaraan, mengambil barang-barang yang perlu dijual itu. Untuk beli satu kontainer iPhone itu nggak murah nggak sih guys? Orang tersebut harus punya perjanjian langsung nggak sih sama iPhone untuk jual barangnya? Nggak mungkin langsung di impor begitu saja, tentunya ada izin-izinnya. Kalau misalnya nggak ada izinnya, berarti ada oknum bea cukai. Kalau misalnya ada izinnya, berarti ada oknum reseller dari iPhone-nya sendiri. Dan seharusnya ini diusut sampai tuntas. Sumber pergerakan dari iPhone, emailnya artinya didaftarkan. Ketika didaftarkan, siapakah perusahaan yang mendaftarkan emailnya itu? Bisa cari tahu. Otomatis di sini bisa kelihatan ya, ada orang besar di balik sini. Ada pengusaha yang namanya bukan Rihanna, backingannya yang bisa menyediakan semua barang ini dan melakukan penipuan seperti ini. Terkait kepolisian, laporan sudah dilakukan di tahun sebelumnya. Kejadiannya udah terjadi dari ceritanya Mas Vicky. Dia mendapatkan produknya mulai dari Mei dia untuk dirinya sendiri, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober untuk dijual. Sedangkan Mbak Masayu mulai dari Agustus sampai ke Oktober. Jadi ada sekitar 6 bulan. 6 bulan sebelum pada saat November yang tadinya lancar menjadi kurang lancar. Dari November itu, Desember ke Maret itu produknya nggak keluar. Baru di April mereka ada pertemuan semua resellernya bahwa produknya nggak bisa keluar, kita akan refund semuanya. Dan itu pertemuannya dilakukan oleh Rihanna. Artinya mereka mengizinkan untuk semua reseller bertemu. Nah ini ada plot twist banget. Kenapa? Bisa jadi niat baik, bisa jadi niat nggak baik nggak sih? Karena rumahnya ternyata rumah kontrakan, nama dia dikenal. Tapi nama backingannya, nama di belakang dia itu nggak dikenal, ya guys. Dan dia sendiri udah tahu nih bahwa dia bisa lolos dengan sangat mudah. April bertemu, bulan Mei itu dia tanggal 30 Mei berjanji bahwa akan mengembalikan. Baru Mas Vicky tanggal 10 Juni 2022 melaporkan ke kepolisian. Dari kejadian April ke Juni, kebayang gak sih dia bisa kemana? Dia bisa kemana aja. Mereka baru mengetahui bahwa rumahnya itu kosong itu di bulan Mei. Kebayang gak sih? Mereka udah tahu bahwa ini penipuan baru di bulan Mei. Bisa kemana, bisa ngapain? Ya bisa operasi plastik. Yang tadinya pakai jilbab bisa nggak pakai jilbab, dioperasi plastik dan nggak dikenal lagi, pergi ke kampung-kampung, bisa dapetin nama baru, ya nggak sih? Atau kabur ke pulau mana? Atau jangan-jangan dia sendiri masih di Jakarta, jadi pergi kemana, operasi, terus balik lagi ke Jakarta. Jadi dari kejadian ini bisa kelihatan bahwa dia sebelumnya kuliah, artinya ketemu teman-teman kuliah dari friend to friend. Dan sekarang kita harus hati-hati nih guys. Ini penipuan yang bisa kelihatan. Friend to friend-nya kelihatan, penipuannya kelihatan. Berapa banyak lagi penipuan di Indonesia yang gak kelihatan. Dan makanya salah satu yang harus di-highlight lagi adalah oknum kepolisian. Kenapa polisi-polisi ini tidak mengusut sampai tuntas semua penipuan-penipuan yang ada di Indonesia? Pasti mereka bilangnya ya banyak kerjaan. Ya iyalah, semua orang juga kerja, semuanya juga banyak kerjaan. Tapi kalau misalnya kita tidak memberikan efek jerah, maka makin banyak lagi penduduk Indonesia atau rakyat jelata yang jadi akar rumput ini yang kena penipuan. Baru punya uang, terus pengen banget punya handphone yang bagus, dan itu kena tipu sama entah penjualnya China gitu, dia bahkan gak bisa bahasa Indonesia, entah sayanya kesirap, entah apa ya, tiba-tiba ditipu. Protectionnya orang Indonesia mau dibilang kamu kurang cerdas aja, kamu bodoh-bodoh aja. Oh, yang cerdas yang aja bisa ditipu gitu loh. Jadi hubungannya adalah bagaimana negara bisa melindungi rakyatnya gitu ya. Jadi rakyat harus self protection,
Jangan ada kasus-kasus kejahatan pengadilan. Yang kedua, negara harus melindungi. Dari sejak saat ini, mudah-mudahan kepolisian lebih protection, lebih mencegah, dan lebih mengusut tuntas semua kejadian-kejadian penipuan di Indonesia. Itu aja, terima kasih, tetap semangat. Product Person Go International. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel ini. Dan untuk 2655 orang yang kena tipu, ayo komen, ayo tunjukkan diri kalian. Jangan yang terkenal cuman 2 orang atau 3 orang itu aja. Kalian juga harus dikenal. See you.